Selamat siang pemirsa, inilah Headline News. Sidang pembacaan pledoi kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam pledoinya, tim kuasa hukum menyebut Noel sebagai aktivis pembela buruh yang berada pada tempat dan waktu yang salah. Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan sebagai tanggapan atas tuntutan 5 tahun pidana terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Tim kuasa hukum Noel memberikan judul pada pledoi yang dibacakan, aktivis pembela buruh yang berada pada tempat dan waktu yang salah. Saat hendak memasuki ruang persidangan, terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel berharap majelis hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hari ini saudara terdakwa, saudara sehat hari ini. Nanti hakim memberi kebijaksanaannya terhadap kasus saya dan fakta yang ada ya. Terima kasih ya, kawan semua ya. Siap. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini menggelar sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Pembacaan pledoi hari ini disampaikan secara langsung oleh tim kuasa hukum dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Heinrich Tera. Selamat siang Tera, poin-poin apa saja yang disampaikan oleh kuasa hukum Noel, terutama dalam nota pembelaan pada sidang hari ini? Selamat siang Marcel dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada siang hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengadakan sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi terhadap terdakwa Noel atas kasus dugaan pemerasan dan pengurusan sertifikasi K3. Tadi juga kami sempat bertanya kepada kuasa hukumnya apa terkait hal-hal penting apa saja yang akan disampaikan pada persidangan pada hari ini dan yang akan dibacakan pada sidang tadi. Dan ada beberapa poin yang telah kami catat, di antaranya bahwa tim kuasa hukum menyatakan bahwa terdakwa Noel ini merupakan salah satu seorang aktivis yang membela kaum buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka dari eksploitasi terhadap pekerja buruh, baik sebelum terdakwa Noel ini menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan hingga terdakwa Noel ditangkap oleh KPK dan saat ini melakukan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga untuk poin berikutnya, di mana tadi sempat dibacakan juga oleh tim kuasa hukum dari Noel, mereka mengatakan bahwa kliennya atau Noel ini terseret dalam lingkungan sudah terjerat korupsi dan juga dalam lingkungan yang tidak sehat, seperti di mana yang dibacakan tadi oleh kuasa hukumnya bahwa dijelaskan juga saudara Noel ini terjerat pada permainan ASN yang ada di dalam lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana tim kuasa hukum ini mendiri salah satu oknum memberikan julukan sebagai Sultan Muda, atau Muda itu merupakan singkat dari Sultan Mata Duitan, seperti itu, sehingga ini menjadi titik penting tadi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum terkait adanya salah satu orang yang menjerat terdakwa Noel pada kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini. Dan juga tadi disebutkan juga oleh tim kuasa hukum saat membacakan nota pembelaan bahwa dijelaskan untuk saudara Noel ini adalah sebetulnya tidak terjebak dalam pusaran korupsi, namun dia berada di tempat dan waktu yang salah ketika menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dan ini juga tadi sempat diingatkan juga oleh saudara Noel bahwa dia menyesali bahwa telah menerima tawaran saat itu untuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang hingga akhirnya pada saat ini terkait atau terjerat pada kasus pemerasan sertifikasi K3. Dan untuk selanjutnya tadi kami juga sempat mencatat beberapa poin-poin terkait ada itikat baik dari Noel seperti mengembalikan uang yang selama ini dia terima, dan juga dia di mana Noel ini merupakan cerminan titik baik di mana saudara Noel ini mengakui kesalahan yang telah dibuat dalam kasus pemerasan K3 ini, di mana menurut tim kuasa hukum dari kedua poin tersebut ini menurunkan itikat baik yang harusnya menjadi pertimbangan dari majelis hakim ketika memberikan atau mempertimbangkan nanti pada putusan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Dan juga untuk saudara Noel sendiri, dia di saat sidang tuntutan kemarin itu dibacakan bahwa saudara Noel akan dipidana atau menerima hukuman pidana selama 5 tahun dan juga
didenda dengan sebanyak 250 juta subsidi 90 hari pidana dan juga uang pengganti 4,43 miliar subsidi 22 tahun penjara seperti itu. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, menurut jaksa penuntut umum, saudara Noel ini disebutkan bahwa menerima sebanyak 6,5 miliar rupiah bersama juga terdakwa lainnya, di mana ada 10 terdakwa dalam kasus ini. Dan juga untuk saudara Noel sendiri, dia dibilang oleh jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan kemarin, saudara Noel ini menerima sebanyak 3,36 miliar dan juga menerima sebuah motor Ducati Scrambler yang menjadi pemberat Noel pada sidang tuntutan minggu lalu. Dan untuk pada sidang pada hari ini, di mana untuk sidang hari ini yakni tim kuasa hukum berusaha untuk memberikan atau juga untuk membacakan nota pembelaan terkait hal-hal apa saja yang sebenarnya tidak dilakukan oleh terdakwa Noel terkait di kasus dugaan pemerasan sertifikasi ketiga ini. Untuk sementara demikian, Marcel, yang dapat kami sampaikan terkait sidang hari ini pada agenda nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor. Kembali ke studio, Marcel. Baik, terima kasih Heinrich Tera melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, demikianlah Headline News. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi program News lain akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.